Malam itu, Athena tertidur dengan perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap jam dinding yang berdetak lambat, seolah waktu juga sedang kelelahan seperti dirinya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Athena mendapati dirinya berada di sebuah aula kristal berkilau. Dindingnya bergerak seperti roda jam. Lantainya memancarkan cahaya keemasan. Di tengah aula berdiri seorang putri bergaun perak, ditemani para prajurit dengan tombak berbentuk jarum panjang. "Aku Putri Krona, penjaga waktu mimpi," ucapnya. "Dan kau, Athena, bukanlah seharusnya berada di sini?" Athena menelan ludah. "Aku hanya tertidur," ucapnya. Putri Krona menatapnya tajam. "Tidak, waktumu tidak mengalir seperti waktu para pemimpi lainnya. Kau tersangkut di antara detik yang hilang." Sebelum Athena sempat bertanya, kabut hitam merayap masuk ke aula. Prajurit-prajurit kerajaan langsung bersiap. "Itu penguasa celah," kata pemimpin prajurit. "Makhluk yang memakan waktu tidur manusia. Jika ia mendekat, mimpi ini akan membeku." Putri Krona menggenggam tongkat berbentuk jam pasir. "Athena, hanya kau yang tidak bisa dibekukan. Hanya waktu di sekitarmu yang tetap bergerak." Athena mengikuti mereka menuju menara detik, tempat jam utama berada. Saat tiba, menara itu telah retak dan jarum jam raksasa berputar kacau. Penguasa celah melayang di depannya, tubuhnya seperti kabut yang retak. "Akhirnya waktu berhenti," bisik makhluk itu. Athena merasakan jantungnya berdebar, dan jarum jam raksasa bergerak mengikutinya. Setiap ia menarik napas, jarum melambat. Setiap ia menahan napas, jarum berhenti total. "Aku memengaruhinya," gumam Athena. Putri Krona menatapnya lama. "Tidak, ini bukan karena kekuatan, tapi karena keinginan." Di saat itu, cahaya dari jam pasir Putri Krona menyorot ke arah Athena, memperlihatkan kenangan yang ia sembunyikan jauh di dalam hati. Hari ketika ayah dan ibunya bertengkar soal pekerjaan. Hari ketika gurunya berkata bahwa hidup akan lebih sulit saat remaja. Hari saat Athena berpikir kalau saja waktu bisa berhenti, aku tidak perlu menghadapi semua itu. Putri Krona berkata, "Athena, kau ingin waktu berhenti. Keinginan itulah yang memanggilku, yang memanggil kerajaan ini, dan yang memanggil penguasa celah." Athena terdiam. Menurut Athena, dunia orang dewasa terlihat menakutkan. Masalahnya terlalu banyak, terlalu berat. Penguasa celah mendesis, "Aku hanya mengabulkan pintamu kanak-kanak yang takut menjadi dewasa." Athena merasa lututnya lemas. Tidak pernah ia sadar bahwa ketakutannya sendiri telah mengacaukan dunia mimpi. Putri Krona mendekatinya dan berkata lembut, "Athena, waktu tidak bisa berhenti. Yang bisa berhenti hanyalah keberanianmu untuk melangkah. Tapi semua orang tumbuh dengan ketakutan, itu normal." Athena menarik napas panjang, menenangkan diri saat ia menutup mata. Jarum jam utama mulai berputar kembali, lebih teratur. Cahaya emas menyelimuti menara, menghapus penguasa celah sedikit demi sedikit hingga lenyap. Ketika semua waktu kembali normal, Putri Krona tersenyum. "Waktu akan terus berjalan, Athena, tapi kau tidak perlu melawannya seorang diri." Cahaya terang menyelimuti Athena, dan ia terbangun di kamarnya. Jam dinding masih berdetak. Namun kali ini detakannya tidak membuat cemas.
Athena menyentuh dadanya dan tersenyum kecil. Waktu memang bisa berhenti, tapi ternyata ia pun tidak harus selalu takut untuk bergerak maju. Mimpi yang ia alami pada malam itu mengubah segalanya, termasuk cara Athena melihat sisi lain dunia yang luas ini.